Hai guys, para pecinta film kembali lagi di channel Saka Inget Review. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film series berjudul Avatar The Last Airbender yang rilis pada tahun 2024. Film sebuah series menceritakan anak yang ditakdirkan menjadi penyelamat dunia. Sebelum videonya, alangkah baiknya kalian menonton seriesnya terlebih dahulu, karena video ini akan menjadi full spoiler. Tanpa banyak kincong lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari ibu kota negara api yang terlihat adanya penyusup yang sedang dikejar oleh penjaga. Terlihat penyusup ini kabur sambil membawa gulungan surat. Dia di sana, tangkap! Itu dia! Kabur! Ayo, sebelah kanan! Ternyata penyusup ini adalah seorang pengendali tanah. Dengan mudahnya, dia bisa melumpuhkan semua pasukan penjaga. Dari kejauhan, si teman penyusup sudah menunggu, tapi sayangnya, penyusup ini berhasil ditembak jatuh. Karena tidak ingin gulungan itu jatuh ke pasukan negara api, si penyusup ini memberikan gulungan itu ke temannya. Dia berusaha menahan pasukan yang mengejar dia sendirian. Tapi sayangnya, si penyusup ini berhasil ditangkap dan dibawa ke Raja Api bernama Azulon. Si penyusup berkata, kalau rencana perang negara api sudah dibawa menuju raja. Mendengar itu, Azulon terlihat senang, karena semua akan berfokus ke kerajaan bumi, di mana Azulon memiliki rencana yang lebih besar lagi. Kemudian dengan kejamnya, Azulon membakar si penyusup sampai hangus terbakar. Jadi tujuan sebenarnya Azulon adalah untuk memburu Avatar. Kemudian kita dijelaskan kalau di dunia ini ada 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan udara. Water, air, fire. The 4 nations have lived in harmony. The one person with the ability to master. Dahulu semua negara hidup dengan damai dan rukun berkatnya ada Avatar. Jadi Avatar ini adalah pelindung dunia yang mengendalikan keempat elemen. Ketika Avatar meninggal, maka jiwanya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi. Maka yang akan menjadi penerus Avatar selanjutnya berasal dari pengendali udara. Di lain sisi, tepatnya di kuil utara selatan, hidup seorang bocil yang sangat berbakat bernama Aang. Di sini Aang memiliki seorang guru pendamping bernama Gyatso. Walaupun Aang sangat berbakat, Gyatso terus memperingati agar Aang terus belajar dan berlatih. Kemudian Gyatso meminta Aang untuk membantu yang lain mempersiapkan festival komet besar. Setelah itu, Gyatso dipanggil untuk menghadap ke Dewan Kuil. Di sana Gyatso menjelaskan, walaupun Aang sangat berbakat, tapi dia masih belum siap untuk memikul beban berat sebagai Avatar selanjutnya. Mendengar itu, Dewa menasihati Gyatso agar secepatnya mengungkapkan jati dirinya Aang sebagai Avatar. Setelah itu, Gyatso mengajak Aang melihat monumen Yang Chen. Jadi Yang Chen ini dahulunya adalah Avatar dari pengendali udara. Alasan Gyatso yang mengajak ke sini untuk mengungkapkan jati dirinya Aang sebagai Avatar selanjutnya. Gyatso berharap Aang bisa menjadi penyelamat dunia dari kekejaman negara api saat ini. Mengetahui itu, Aang menangis di pelukan Gyatso yang sudah dianggap sebagai sahabatnya. Di malam harinya, Aang tidak bisa tidur karena masih kepikiran akan takdir yang dia jalani. Tak lama kemudian, datang Bison menghampiri Aang bernama Appa. Di sini Aang berpikir untuk pergi meninggalkan takdirnya sebagai Avatar. Setelah itu Aang pergi bersama Appa meninggalkan kuil udara. Sementara jauh di bawah kuil udara, pasukan negara api sudah berkumpul untuk menyerang kuil udara. Terlihat pasukan negara api dengan kejamnya menghabisi semua pengendali udara, termasuk sahabatnya Aang bernama Gyatso juga ikut dihabisi.
Sementara di tempat lain, perjalanan Eng terhalang oleh badai. Eng yang berniat untuk kembali malah tenggelam di lautan. Kemudian tak sengaja mengaktifkan mode avatarnya yang membuatnya membeku di dalam bola es. Kemudian waktu pun terus berjalan. Kita diperlihatkan seorang perempuan cantik bernama Katara. Terlihat Katara sedang berlatih mengendalikan air. Jadi Katara ini hidup di desa Teluk Serigala yang berada di kutub selatan. Katara juga memiliki seorang kakak bernama Sokka. Setelah itu, Sokka ingat mengajak Katara untuk mencari ikan. Saat di perjalanan, perahu mereka terbawa arus yang membawanya ke bongkahan es di laut. Sementara di tempat lain, terlihat kapal negara api sedang menuju kutub selatan. Kapal ini dipimpin oleh Pangeran Zuko, anak dari Raja Api Ozai. Katara pun berusaha menarik perahu dengan kekuatannya. Tiba-tiba, bongkahan es itu meledak dan mengeluarkan sinar ke langit. Ternyata di dalam bongkahan es itu ada Eng yang pingsan. Setelah itu, Katara dan Sokka membawa Eng ke desa. Sesampai di desa, neneknya Katara terkejut melihat Eng adalah pengendali udara. Konon katanya, pengendali udara sudah punah sejak lama. Di lain sisi, Zuko masih berdebat dengan pamannya yang bernama Iroh. Di sini Zuko percaya kalau di tempat ini ada avatar yang dicari. Alasan Zuko mencari avatar agar dirinya bisa kembali ke negara api, karena sebelumnya Zuko diusir oleh Raja Ozai. Sementara di desa terlihat Eng sudah sadarkan diri dari pingsannya. Di sana Eng merasa bingung, kenapa dirinya ada di desa. Di sini Sokka masih belum bisa menerima Eng yang dianggap orang asing di desa. Kemudian Eng bertanya ke Sokka di mana bison terbang miliknya. Dengan sekuat tenaga, Eng terus memanggil apa dengan peluitnya. Tak lama kemudian, apapun datang menghampiri Eng. Setelah itu Eng menceritakan kejadian saat dirinya kabur dari kuil yang pada saat itu sedang mengadakan festival komet besar. Mendengar komet besar, neneknya Katara terkejut karena kejadian itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Mendengar itu, Eng pun keluar dari aula untuk menyendiri. Di sini Eng ngulang tarik karena dia sudah kehilangan teman guru dan tempat tinggal di kuil. Tidak hanya Eng, Katara juga pernah merasakan kehilangan. Sejak negara api menyerang pada saat itu, ayahnya Katara bersama pasukan desa pergi memburu pengendali api, namun ayahnya tidak pernah kembali. Katara juga bercerita kalau pengendali air di kutub utara dan kerajaan bumi masih terus melawan invasi negara api. Jadi sejak negara api menyerang, tidak ada lagi bangsa lain yang bisa berkunjung dengan aman. Setelah itu Katara mengajak Eng ke bangkai kapal untuk menunjukkan keahliannya. Walaupun Katara masih sulit mengendalikan air. Melihat itu, Eng mengajarkan Katara cara untuk bisa merasakan energi untuk mencapai keseimbangan. Setelah dicoba, akhirnya Katara bisa mengangkat air ke udara. Itu bagus. Kemudian pandangannya teralihkan melihat kapal negara api datang menuju desa. Terlihat di desa, Sokka mengumpulkan anak muda untuk siap berperang. Di sini Katara bingung, kenapa pasukan negara api datang ke desa. Kemudian neneknya Katara mengatakan kalau mereka mencari Eng sang avatar. Setelah itu Zuko dan pasukan mendatangi desa. Zuko mengancam akan menghancurkan desa jika tidak segera menyerahkan avatar. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Eng ke Zuko, tapi Katara menghalangi dan mengatakan kalau seorang pemimpin juga harus melindungi yang lemah.
Mendengar itu, Saka mengambil senjatanya dan menantang Zuko Baiwan. Terlihat Saka bukan tandingannya bagi Zuko yang bisa mengalahkan dengan mudah. Leave him alone! Saat akan dihabisi, datang Aang yang membantu Sokka. Setelah itu Aang rela ditangkap demi bisa menyelamatkan desa Katara. Setelah itu Aang dibawa Zuko dengan pasukannya. Sokka bertekad untuk kembali menyelamatkan Aang. Sementara di dalam sel, Aang bertanya ke paman yang bernama Iroh, kenapa negara api melakukan hal ini. Paman Iroh berkata, kalau negara api menciptakan perdamaian dengan caranya sendiri, di mana semua bangsa akan tunduk di bawah kendali negara api. Setelah itu Aang diam-diam mengambil kunci milik penjaga. Di lain sisi, Katara dan Sokka bersiap-siap untuk mengejar kapalnya Zuko. Terlihat bingung dengan cara apa menyusul kapal negara api. Sementara Aang berhasil kabur dari dalam sel dan masuk ke ruangan Zuko. Di sana Aang mengambil buku catatan Zuko mengenai silsilah avatar terdahulu dan tongkat terbangnya. Setelah itu Aang berusaha kabur dari kapal dengan cara terbang, tapi sayangnya Zuko menembakkan api yang membuatnya Aang terjatuh. Dengan cepatnya Sokka datang tepat waktu menyelamatkan Aang. Di tengah pelarian, Sokka berkata kalau pasukan negara api tidak akan menyerah begitu saja. Dirasa pulang ke desa akan berbahaya. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke kuil udara selatan. Terlihat kuil itu sudah hancur diserang negara api. Di sana Aang juga melihat tengkorak Gyatso sudah meninggal. Melihat sahabatnya yang terbunuh, Aang marah tak sengaja mengaktifkan mode avatarnya. Dia kenapa? Awalnya Aang tidak bisa mengendalikan diri akibat dipenuhi kemarahan. Tetapi setelah mengingat semua kenangan bersama Gyatso, Aang kembali bisa mengendalikan dirinya. Setelah itu Aang menangis di pelukan Katara. Di sini Aang bertekad untuk berjuang melawan negara api dan menciptakan perdamaian. Sementara di tempat lain terlihat Zuko sangat marah dan bersumpah akan menangkap Aang sang avatar. Dan episode pun bersambung.